kembali lagi bertemu dengan aku Mini alias Admini Pama di Ngopi, ngobrolin produk industri, santai obrolannya serius solusinya. Nah, nggak kerasa banget nih kita udah masuk ke episode kelima yang dimana hari ini kita akan membahas solusi terkait produk-produk piston seal. Dan kali ini aku juga nggak sendirian, tentunya ditemanin oleh seseorang yang pastinya ahli di bidangnya, yaitu selamat datang Kaufit di Ngopi kali ini. Halo Sobat Pama, senang sekali bisa hadir di acara Ngopi kali ini. Oke Kaufit, sebelum kita lebih jauh nih membahas seputar produk-produk piston seal, boleh banget dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Nipama semuanya. Halo Sobat Pama, salam kenal, saya Kaufit sebagai senior sales di PT Nipama Mandiri yang sudah fokus di dunia industri kurang lebih 10 tahun. Oke, berarti Sobat Nipama udah kenal ya dengan Kaufit ini. Jadi Kaufit adalah senior sales di PT Nipama Mandiri yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Oke Kaufit, jadi hari ini tuh kita akan membahas hal yang cukup penting seputar produk-produk piston seal. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, boleh nggak sih jelasin terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan produk piston seal dan fungsinya di dalam sebuah silinder? Oke, pertanyaan bagus banget nih dari Mini. Jadi begini, fungsi utama piston seal itu adalah untuk menjaga tekanan. Di dalam silinder itu ada piston yang bergerak maju dan mundur. Nah, piston ini dipasang dengan tujuannya untuk memastikan cairan hidrolik tidak bocor. Jadi tekanan yang masuk benar-benar terkumpul untuk mendorong piston supaya punya tenaga untuk bergerak dan mengangkat beban. Gitu, Min. Oke Kak, berarti produk-produk piston seal itu cukup penting ya fungsinya di dalam sebuah silinder, yaitu untuk menjaga tekanan agar tetap stabil. Nah, kalau kita ngomongin soal pilihan produknya nih Kak, secara umum jenis produk-produk piston seal itu ada apa aja sih? Atau memang ada pembeda dari produk-produk piston seal itu sendiri? Jadi, piston seal itu nggak cuma satu jenis. Secara garis besar, kita bagi jadi dua ya. Yang pertama, berdasarkan cara kerjanya, yaitu single acting. Yang kedua, yaitu double acting, yang biasa kita sebut yaitu compact seal. Nah, di depan kita ada contoh produknya. Ini salah satu contoh produk piston seal compact yang ini dari MD SKF. Nah, untuk yang lainnya ada single acting. Ini salah satunya contoh produk yaitu dari Halit 601, tipe 601. Tapi Kak, kalau misalkan aku melihat secara detail gitu ya terkait produk-produk piston, sejujurnya sekilas itu masih sama nih antara produk-produk satu piston seal dengan piston seal yang lainnya. Ada nggak sih pembeda supaya produk piston seal itu tuh cocok dengan silinder kita? Memang kalau dilihat, semua piston seal terlihat sama. Tapi di dalam industri, kita harus memakai rumus STEM. Apa itu STEM? Yang pertama adalah size atau ukuran, yang kedua adalah temperatur, yang ketiga adalah aplikasi, yang keempat media, yang terakhir yang nggak kalah penting yaitu pressure. Misalnya begini, jika mesinnya kerja di suhu di atas 100 derajat, kita nggak asal pakai material yang biasa, jadi memakai material yang khusus, karena material khusus bisa sesuai dengan kekuatan yang ekstra. Jadi kita harus sesuaikan material yang ada di kondisi di lapangan dan di unit tersebut. Jadi kita nggak asal-pasang. Oke, berarti dalam memilih produk-produk piston seal juga banyak banget ya kategori-kategori yang bisa kita lakukan gitu ya dalam memilih produk-produk piston seal. Nah, kalau dari segi material nih Kak, apa aja sih yang biasa digunakan pada produk-produk piston seal itu sendiri? Jadi kalau buat piston seal, pilihan materialnya cukup beragam, Min. Yang pertama, poliuretan. Ini yang paling umum. Kelebihannya ada di ketahanan aus yang luar biasa dan sangat kuat untuk menahan tekanan dan ketahanan suhu hingga 110 derajat. Yang kedua yaitu NBR. Biasanya dipakai untuk aplikasi yang tekanannya tidak terlalu tinggi. Salah satunya untuk pneumatik atau angin dan suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu material PTFE. Nah, kalau ini biasanya dipakai untuk kondisi yang sangat berat. Misalnya suhunya tinggi karena PTFE bisa tahan dari suhu dingin hingga suhu yang sangat ekstrim di atas 200 derajat Celcius. Nah, ada beberapa contoh material yang saya sebutkan tadi. Salah satunya ini itu PU atau EcoPur SKF. Ini contoh bahannya. Nah, ada lagi high polyurethane dari SKF juga. Nah, ini untuk suhu tinggi dan pressure yang juga tinggi. Ada juga yang tadi saya sebutkan, salah satunya itu NBR
dari SKF juga. Ini adalah contoh-contoh produk masih berbentuk material. Oke, berarti dari segi material pun itu memiliki keunggulannya masing-masing ya Kak ya. Nah, tapi biasanya ada nih customer yang memang nggak tahu spesifikasi detail produknya. Nah, customer tersebut itu mungkin bisa dibantu oleh tim-timnya Nipah Mandiri ya Kak ya? Pastinya Mimi, justru di situ peran kita. Kita nggak sekedar jualan barang, tetapi kita bisa memberikan solusi. Biasanya, jika ada user datang, tetapi bingung untuk menentukan speknya, tim kami di Nipama bisa membantu cross check. Bahkan jika user membawa contoh atau sampel produk seal, kita bisa langsung identifikasinya. Jadi kerusakannya apa, diganti dengan material apa supaya lebih awet dari sebelumnya. Berarti bukan cuma sekedar beli ya Kak ya, tapi juga memberikan sebuah konsultasi gratis untuk Sobat Nipama semuanya. Nah, tapi Kak, biasanya di kondisi tertentu ada produk-produk piston seal yang ukurannya tidak standar. Kalau dari Nipama sendiri itu solusinya gimana Kak? Nah, ini dia keunggulan kita Min. Di PT Nipama Mandiri, kita bisa custom seal. Jadi kalau Sobat Nipama yang punya ukuran seal yang tidak standar, kita bisa buatkan langsung di mesin khusus kita, yaitu mesin seal jet BD CNC SKF. Tentunya bisa custom di berbagai macam pilihan material dan tentunya sesuai ukuran yang diminta. Prosesnya juga lebih cepat dan tingkat presisinya juga sangat tinggi karena kita menggunakan teknologi CNC yang memang didesain khusus untuk produksi seal. Wah, luar biasa banget nih pembahasan kali ini. Kita udah membahas terkait produk-produk piston seal yang pastinya juga begitu penting di dalam sebuah silinder. Terima kasih banyak Kak Ovid atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama Mini. Nah, untuk Sobat Nipama semuanya yang ada kebutuhan seputar produk-produk piston seal, boleh banget nih langsung hubungi PT Nipama Mandiri yang ada di bawah ini ya. Dan kalau misalkan suka sama episode ngopi kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Nipama Mandiri. Karena dengan ngopi, ngobrolin produk industri, santai obrolannya serius solusinya. Bye!